ketemu lagi dengan EHT di ada EHT. Nah, saat ini EHT lagi di rumah salah satu penyanyi cantik, kemudian pengarang lagu juga, komposer, terus banyak banget ya, penulis buku dan juga pelukis. Nah, siapa dia? Ega Dewatoya. Halo Mbak. Halo, baik. Cantik banget ya. Enggak, kayak gini loh. Kalau EHT tuh kayak kalau ngelihat Ega tuh ya, kayak aduh ya, dari segi face tuh kayaknya aduh ini orang kok misterius banget sih gitu. Banyak nggak sih yang ngomong kayak gitu? Banyak ya? Setelah ada karya baru ngomongnya misterius, tapi sebelum aku ada karya ngomongnya judes. Begitu. Emang karyanya emang ini ya kayak gimana sih, kayak dark? Iya nggak sih? Iya. Lebih ke arah dark, terus isinya juga yang dalam banget ya, deep banget ya mungkin, atau mungkin ya kalau ngelihat feed di medsosnya ya, di Instagramnya tuh kan kayaknya tuh foto-fotonya itu kan banyak yang hitam putih nggak sih? Iya. Ya, itu sih sebenarnya pengen ditanyain dari sosok itu ya, dari sosok Ega yang banyak orang tuh mengiranya tuh misterius banget gitu. Apakah penilaian orang itu sama dengan kenyataannya? Apakah penilaian orang dengan kemisteriusannya seorang Ega Dewatoya itu sama dengan kode tanggal lahirnya? Nah, ayo kita ngobrol bareng nih. Iya. Seperti kayak gini nih. Senang. Ingat nggak sih pertama kali kita ketemu? Ingat banget. Di salah satu hotel di Jakarta, Di Jogja ya? di Yogyakarta, Mbak Indah yang mengenalkan aku pada satu laki-laki waktu itu ya, yang punya hotel itu, yang beli karyaku lukisanku. Di situ pertama kali aku ketemu Mbak Indah, dan kedua kali ketika kita makan bersama ya, di pagi hari waktu itu makan pecel ya di Jogja juga. Itu kita nggak ngobrol, cuma ya Benar. oh ini Mbak Indah, ini Ega, mungkin gitu doang. Dan sempat kita merasa ini orang kok gini amat ya, diem saling diem gitu kan, karena emang aku orangnya diem dan dia juga diem gitu. Mbak Indah tuh Sebenarnya ya Ega ya, awal itu tuh kayak mungkin Ega belum tahu ya, awal itu tuh aku excited banget loh ketemu Ega, serius. Tapi mungkin karena kita saling seuzon ya, ini orang tuh kayaknya dia nggak seneng banget sih, gitu ya sih. Dari tatapan matanya tuh kayaknya nggak seneng banget, atau kenapa ya gitu. Tapi sebenarnya sebelum ketemu Ega ya, beberapa jam nih sebelum ketemu Ega tuh aku excited banget. Karena beberapa tahun sebelum kita ketemu itu, percaya nggak sih kalau aku setiap hari mendengarkan lagu Amnesia? Serius, dan itu setiap hari sampai satu rumah itu ya, mulai dari yang gede sampai yang kecil itu tuh hafal semua lagunya Ega. Which is aku sama sekali nggak ngerti Ega itu dari mana, Ega itu siapa, tapi aku tuh selalu mendengarkan lagu Amnesia sampai akhirnya kita ketemu. Gimana dong excitednya ya. Tapi begitu ketemu Ega, mungkin karena dari tatapan matanya ya, dari tatapan matanya, waduh kayaknya tuh agak down juga. Aduh, kirain kita ketemu tuh kita bakalan bisa bercerita seru. Kemudian aku bilang, hai, aku tuh idola banget loh sama lagu Amnesia. Tapi pertemuan pertama kedua itu nggak ada ini kesan sama sekali ya kita ya. Dan pertemuan ketiga itu lucu, jadi tiba-tiba aku hubungin Mbak Indah, Mbak ngopi yuk. Ya udah ngopi yuk. Dari situ aku ngomong Mbak Indah, kan aku orangnya juga ya udah jujur aja, cuma bisa jujur kan. Mbak, aku pertama lihat kamu tuh sebel aja udah. Kok sebel, nggak tahu, lihat mata kamu tuh nggak suka aja gitu. Aku juga gitu Mbak. Sama kan. Tapi nggak marah, bicara lewat mata gitu. tapi nggak marah ya. Waktu ngomong Mbak Indah juga nggak marah kan. Ingatnya juga nggak marah tuh. Akhirnya ya malah ternyata kita tuh sama. Banyak kesamaan gitu, makanya ketika sama tuh agak bahaya kan kalau nggak ada obrolan gitu. Jadi kayak di pertemuan ketiga itu kita ngopi bareng. Dari dua pertemuan yang awal itu awkward banget, pertemuan ketiga kita udah mulai cair. Dan aku ingat banget, setengah jam setelah kita ngobrol itu kita hanya tatap-tatapan mata, ingat gak sih? Iya. Kita hanya tatap-tatapan mata dan aku tahu apa yang kamu pikirin. Iya. Ya. Dan aku pun sama. Dan Ega juga sama gitu. Mbak, aku tahu apa yang kamu pikirin. Oke, apa yang aku pikirin. Dan ketika Ega tuh ngomong, kamu mikirin ini Mbak? Gitu, jadi kayak setelah itu kita kayak bilang ke kamu tuh, kita tuh kayak mirror banget ya. Iya. Ini mungkin sahabat EHT juga pengen aku ngasih tahu juga gitu. Ega itu salah satu orang
yang tahu aku banget tanpa aku banyak bercerita. Amazingnya di situ sih, maksudnya kita tuh kadang tuh kalau kita nggak ketemu tapi kita bisa saling tahu ya. Iya. Ini kayaknya lagi nggak nyaman deh. Dan harus ketemu kalau mau cerita. Ya, kita nggak pernah bercerita lewat by phone, kita nggak pernah bercerita via ini ya medsos atau apapun, kita nggak pernah, harus ketemu. Gitu. Dan ketemu pun juga nggak perlu ngomong banyak. Ya, Cukup ngeliat, oh kamu lagi gini udah. ya. Ngasih pesan udah selesai gitu aja sih. Itu ini Simpel banget ya. ya. Kita tuh setahun belum tentu kita ketemu ini ya. Sedaerah aja ketemu Sedaerah kan 3 kali. Ya Iya. karena EHT sibuk pemirsa. Dia Aduh. banyak tamunya. Baik, Banyak juga pasiennya. gitu lah ya. Karyanya banyak banget nih. Nah, sekarang aku mau tanya nih. Apa tuh? Ini di luar kita emang sudah saling mengenal ya. Mungkin banyak sahabat EHT atau kalau misalnya ininya Ega Delatoya apa nih? Sebutannya apa? LL. LL, oke. Mungkin LL juga belum pada tahu seperti apa sih sebenarnya sosok Ega Delatoya ini gitu loh. Yang tadi aku bilang di luar sana kan bilangnya misterius banget ya, sosoknya sangat misterius. Pertama aku mau nanya nih, kenapa feed di Instagramnya itu selalu hitam putih? Biar rapi aja. Hanya sesimpel itu alasannya. Biar rapi, dan waktu itu banyak yang nanya kenapa hitam putih, itu banyak banget di DM sama kenapa suka warna hitam. Aku ngeliatnya kayak kalau aku lagi pakai baju aja, kalau pakai hitam tuh dilihatnya rapi aja, nggak bikin mata pusing, udah gitu aja sih. Oh gitu, jadi nggak ada yang kayak misalnya aku tuh bukan orangnya menutup diri atau apa gitu Nggak ada. Tapi kalau dari tanggal lahirnya Ega nih, Ega Delatoya ini lahir di tanggal kalau nggak salah 2 Februari tahun 93. 93. Nah, kalau dari tanggal lahir Ega itu bukan sosok yang pede, Ya. sangat tidak pede malah ya. Bahkan untuk berbicara pun itu sering apa sih ya? Sering, aduh aku harus ngomong apa sih? Nunduk ya. Jadi di mall tuh biasanya cewek kan bersolek tuh ke mall tuh untuk aku cantik nih, aku apa. Kalau aku tuh lihat orang langsung semakin das semakin nunduk. Banget ya. Bagi aku tuh kayak secantik ini bisa punya perasaan dan feeling seperti itu tuh kayak aduh terus gimana aku ya. Tapi emang kalau dari tanggal lahir memang terlihat bahwa kode nggak pedenya tuh gede banget gitu. Yang aku mau tanyakan ya, sharing aja nih, dari kode tidak pede itu bagaimana proses seorang Ega Delatoya ini bisa menghasilkan karya-karya, bisa bernyanyi, bisa juga kemudian menulis lagu, bisa menulis buku, dan juga bahkan melukis gitu loh. Ini kan sebenarnya kalau dari tanggal lahirnya sendiri nggak punya kode seni, serius. Kenapa bisa seperti itu? Kecuali ya kalau misalnya ada program dari orang tua nih. Nggak ada program. Terus bagaimana proses menuju ke sana ya? Aku orang yang suka di kamar, selama ini nggak pernah main. Oke. EHT tahu selama ini aku tinggal di rumah. Tapi aku selalu memanfaatkan apa yang ada di hadapanku. Sakingnya mungkin di dalam kamar, kemudian nggak ada kerjaan, akhirnya ngelihat barang apa yang ada di situ, kemudian di Handphone. oh oke. Handphone tuh kan banyak apa ya, banyak isinya gitu. Kayak dulu aku pertama kali bisa diambil Kevin Aprilio dan Ahmad Dhani, itu berawal dari aku main SoundCloud. Oh oke. Aku nemu SoundCloud apaan nih, kalau lucu ada lagu-lagu kan. Oh bisa record. Aku nyanyi pakai gitar bekasnya papa dulu. Aku nyanyi, nggak bisa main gitar ya seadanya. Malah ada yang seneng sampai diambil legend Indonesia gitu kan. Oh ya. Sebelum kan itu sebenarnya bertanya kenapa enggak? Ya aku iseng aja. Oh ya, dulu Ega juga kan masuk di manajemen RCM dulu ya. Iya. Republik Cinta Manajemen di bawahnya Mas Ahmad Dhani ya. Iya. Oke. Ya itu aja sih, dan aku ingat pesan ayahku dulu. Kalau pengen suatu hal tuh jangan terlalu dikejar. Ibarat sesuatu kalau terlalu begini hilang. Jadi aku nggak pernah berekspektasi apapun di hidupku. Oh aku suka nyanyi, aku nyanyi aja. Aku ngelakuin apa yang aku suka. Aku suka nulis di note handphone kan bisa nulis ya. Dikumpulin kan jadi naskah tuh lama-lama. Gitu aja. Jadi sebenarnya tuh dibalik nggak pedenya, dibalik suka menyendirinya itu, kita tuh kayak harus berpikir apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Jangan cuma akhirnya cuma diem atau apa gitu ya. Jadi akhirnya bisa menjadi suatu karya yang luar biasa. Dan Ega ini juga pernah membuat satu pagelaran ya,
konser ya. Konser itu sesuai Itu mimpiku keren sih. banget, itu keren Iya. banget. Serius itu keren banget karena waktu itu aku juga diundang ya. Iya. Dan itu keren Spesial banget. sih. Selalu buat Ehat. Jadi itu keren banget karena itu pertama kali ya aku ngelihat Ega itu di panggung dan live gitu loh. Dan aku selalu, dan pada saat itu aku bilang, "Ih, ini keren banget sih." Itu sih kayak aku gini, kode itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang saklek ya. Aku selalu bilang kayak gitu loh bagi sahabat EHT yang pernah konsul gitu. Kode itu tuh nggak saklek. Artinya ketika ada satu kode kayak misalnya Ega gitu ya, dia nggak punya sama sekali kode kreativitas gitu, sama sekali nggak ada. Tapi dia bisa merubah itu gitu loh. Kalau aku rasa itu tuh dengan ketekunan ya, maksudnya ketekunan tuh konsisten banget ya kalau melakukan itu. Jadi orang kalau punya kode kreativitas, dia tuh nggak usah setekun itu dia langsung bisa gitu loh. Tapi kalau orang nggak punya kode kreativitas, kemudian dia ada ketertarikan menuju ke sana, dia memang harus tekun dan harus konsisten banget. Itu sih. Aku lakuin aja. Tadi kan aku ngasih pesan satu. Aku melakukan apa yang aku suka. Aku selalu ngelakuin apa yang aku suka aja mbak. Aku emang suka nyanyi, aku nyanyi aja. Nggak ada yang dengerin, ya udah. Ibarat selama aku mengeluarkan sesuatu tuh aku mengibaratkan aku tuh kayak mancing. Oke. Aku punya umpan ya, aku masukin mau dapet gede kecil, yang penting aku ngelakuin karena aku suka mancing. Tahu nggak sih enggak? Itu aja. Itu mungkin yang orang bilang tuh nothing tulus gitu loh. Ya enggak sih, melakukan apapun ya tanpa ekspektasi apapun gitu loh. Itu mungkin hampir sama kayak aku gitu. Aku menemukan metode atas semesta ini, aku tuh nggak pernah berekspektasi bahwa metode ini tuh bisa dibawa kemana-mana. Masya Allah, maksudnya sampai sekarang gitu loh. Aku waktu itu hanya berpikir, aku menemukan metode ini, aku pengen tahu seperti apa sih metode ini ketika aku tuh bertemu sama orang gitu loh. Pembuktian aja ke aku, ini bener nggak sih metode ini gitu. Dari situ aku nggak punya ekspektasi orang tuh akan bukan percaya ya. Orang itu bakal datang ke aku untuk menanyakan tentang metode ini gitu. Sampai Terima nggak? Iya, nggak ada ekspektasi sama sekali. Justru ketika benar kata Ega, ketika kita menginginkan sesuatu berlebih itu justru hilang. Sama kayak misalnya gini, kita tuh kalau misalnya denger lagu ya, ini judulnya apa ya? Semakin kita ingat, terus semakin pengen ingat, terus semakin kita lupa gitu, ya nggak sih? Begitu kita, mungkin besoknya ketika kita dalam keadaan netral, oh iya ini lagunya. Ya kan, jadi nggak usah sesuatu itu nggak usah terlalu dikejar, tapi kita tahu apa tujuannya. Ya nggak? Lakuin apa yang kamu suka aja, asal nggak menyakiti orang. Oke. Ya mbak. Betul gitu. Gini, aku tuh kan di medsos ya, aku tuh jarang banget melihat atau bahkan juga Aldi dan sahabat EHT juga jarang banget mendengar berita tentang percintaannya seorang Ega Delatoya. Aku tahu banget dia tuh sangat tidak nyaman untuk kita tuh untuk ditanyakan ke arah sana gitu. Tapi khusus untuk EHT channel boleh dong? Boleh. Sama jujur ya, oke. Gini, waktu kita ketemu itu kita sebenarnya tuh banyak berbicara tentang hati. Iya. Tentang hati dan rasa, iya nggak? Di situ kalau misalnya LL dan sahabat EHT berpikir bahwa oh ini Ega tuh yang curhat sama EHT tok gitu, enggak. Karena di situ benar kita berbicara tentang hati dan rasa, kita tuh kayak saling ya. Jadi aku sharing ke Ega juga sharing ke aku gitu loh. Dan ternyata pingpong tuh bagikan satu bola berganti tempat. Jadi apa yang aku rasakan itu EHT juga ngerasain paling beda antara beda jam atau beda bulan. Iya. Nggak sampai bulan sih, Nggak sampai bulan. minggu, hari deh. Iya. Aku juga ada begitu tuh gak? Sama, pingpong aja kita. Jadi kadang-kadang tuh ya kalau kita sharing, gak, aku habis kayak gini ya. Coba deh kamu jangan sampai kayak gitu, sampai kita sering kayak gitu ya. Coba deh, kalau ada kejadian seperti ini, coba deh kamu baliknya ke kanan gitu. Ya nggak sih? Jangan balik ke kiri. Kalau balik ke kiri kamu bakal jadi kayak aku nih. Ya nggak sih? Kita sering kayak gitu. Kasih arah. Kita tuh sering kasih saling aba-aba karena apa? Kita hampir setiap apa yang terjadi sama aku itu terjadi sama Ega, apa yang terjadi sama Ega tuh terjadi sama aku. Gitu ya. Nah, balik lagi nih, jangan dipingpong-pingpongin dong. Kita back to tadi yang aku mau tanyain tentang percintaan Ega Delatoya. Oke. Jujur ya, jawab jujur.
berapa banyak laki-laki atau pria, oke lah mungkin ada beberapa gitu loh, tapi yang benar-benar ada di hati seorang Ega de la Toya, yang berbekas banget. Tiga. Dan itu semua ada di karyanya Ega. Ada. Semuanya ada. Di mana aja? Buku, lagu, lukisan, semua ada. Oh ya? Iya. Dan itu menggambarkan tiga sosok itu. 3 satu. Contohnya? Bukan dong contoh. Contoh apa? Nama? Di buku. Nama nggak mungkin kalau nama. Oke. Di buku lah. Ada berapa? Sorry, aku meralat. Kalau yang berbekas, menurutku semua berbekas. Oke. Kalau yang tertinggal, semua tertinggal. Tapi kadarnya tuh sudah turun semua karena menurutku tidak tugas manusia itu bukan melupakan. Mereka akan terlupakan ketika kita sedang lupa aja. Kita akan melupakan ketika kita Kan kadang orang kasihannya dilupain sama Ega misalnya. Jawab, aku nggak melupakan dia, mungkin dia sedang terlupakan oleh waktu itu. pada saat itu ya. Iya, jadi aku nggak gitu aja. Kalau teringat memori yang banyak gitu. Data yang Kalau masuk untuk berbekas sih semua meninggalkan hal baik ya. Aku nggak mau nyebut buruk karena aku hanya ingin menerima yang baik, mengelola yang baik. Kan takutnya kalau yang buruk-buruk besok begitu lah jadinya kan buahnya gitu. Betul. Itu aja sih. Oke. Sebenarnya tuh aku juga tahu ya beberapa yang benar-benar berbekas gitu ya di seorang hati Ega de la Toya gitu. Ada satu yang benar-benar yang aku lihat itu memang berbekas banget di seorang Ega de la Toya. Jadi ketika tadi Ega bilang itu, aduh semuanya tuh berbekas gitu, emang semuanya berbekas. Tapi di antara semua itu waktu itu kalau nggak salah aku kasih satu tanggal lahir ini tuh yang bakalan sangat-sangat berbekas gitu. Dan itu ternyata berbekas banget ya. Gitu, berbekas banget. Bukan berarti akhirnya tidak bisa move on, bukan kan? Lebih ke berbekas karena banyak pesan baik yang disampaikan dan aku baru sadar setelah berpisah lama. Ini anak baik banget ternyata ya, pesannya tuh cara dia ngasih pesannya itu tuh berbekas di aku dan isi pesannya tuh lebih berbekas di aku. Pertanyaanku adalah kenapa pada saat dia memberikan pesan pada saat itu ya, itu Ega tuh kayak nggak terima aja gitu. Kenapa harus usia ya? Umur itu 20 tahun. Pada saat 20 tahun dengan keadaan kiri kananku tuh serba gembira, serba pesta. Jadi untuk penerimaan kurang gitu, masih sibuk bermain gitu loh. Umur kan. Tapi kalau ketika aku sudah mulai hijrah, aku mulai sendiri merenungkan semuanya tuh, aku tiba-tiba kata-kata itu muncul sendiri. Hal baik kan kadang muncul kan, nah gitu. Itu muncul sendiri, terus aku ingat, oh bagus juga ya. Ternyata dulu tuh dia begini karena begini. Dia cuma ngasih satu kalimat aja waktu itu, dia cuma ngomong, Ega, kamu tuh wanita. Cuma itu aja. Dari kata wanita, aku bedah tuh, oh wanita harusnya seperti ini. Dari cara berpakaian, dari cara gini, gitu aja. Dan dia pernah bilang waktu itu, Ega, jangan mencintai aku, tapi cintai dirimu dulu, baru kamu mencintai aku. Aku bedah lagi mbak setelah aku merenungkan semuanya tuh. Ini dalam banget gitu. Terus aku sempat baca-baca, ternyata di dalam sini tuh ada aku sama Allah gitu. Maksud dia tuh cinta ini dulu, baru kamu cinta sama aku. Cinta Allah dan cinta diri sendiri dulu. Iya. Baru kita. Gak mungkin kita sakit kita bisa ngurusin orang. Betul. Maksud dia mungkin seperti itu juga gitu. Dalam, nah itu yang nggak bisa aku lupakan tuh pesan-pesannya gitu, pesan-pesan dia gitu. Yang sangat berubah aku menjadi wanita seperti ini. Kadang banyak orang yang bertanya, Ega, kamu bisa nulis kayak gini, kamu bisa berbuat kayak gini, kamu belajar dari siapa? Aku nggak belajar dari siapa-siapa, tapi aku mendengarkan orang yang ketika itu sangat aku dengarkan. Namun itu aja aku pahami setelah aku merenungkan semuanya gitu. Ternyata kita tuh butuh merenung. Manusia, bagiku manusia itu terlalu banyak berpikir gitu loh, tapi nggak pernah merenung gitu. Aku tuh mengenal Ega itu apa ya?
orangnya tuh setiap apa yang kita ucapkan tuh kadang-kadang aku tahu mbak, dan ini aku harus nulis nih, gitu. Ngerti gak sih? Kita kan sering ya ngobrol gitu. Setiap bukan setiap sih, kadang-kadang ketika aku mengeluarkan satu kalimat gitu tuh berhenti mbak, gitu. Ngerti? Iya kan? Sering banget berhenti mbak. Dan Ega itu selalu memegang bolpen sama buku, kertas, gitu. Jadi berhenti mbak. Itu langsung ditulis sama dia. Ditulis dengan kata-kata tuh yang menurut aku tuh indah banget, gitu. Itu tuh apa sih yang Ega pikirkan tuh ketika misalnya orang itu mengucap, kemudian akhirnya ada satu kesimpulan yang langsung gitu loh. Ngerti gak sih? Kan Ega sering kayak gitu ya. Itu apa sih yang dalam pikirannya Ega sampai Ega berhenti mbak? Itu tuh apa tuh yang dalam pikirannya Ega? Apakah itu tuh kayaknya tuh menyerap banget itu sehingga itu tuh bakal Ega diinikan ke diri sendiri, atau memang ini bagus banget nih buat buku atau apa gitu loh, untuk karya aku atau apa? Lebih begini, tidak banyak orang yang bisa langsung bicara sama aku. Oke. Jarang aku menerima orang kan? Banget. Aku tahu banget. Jarang aku menerima. Jadi ketika aku menerima orang ini, aku pasti memakai rasa. Oke. Termasuk sama Mbak Endah, aku selalu memakai rasa. Jadi ketika Mbak Endah ngomong, aku bener-bener sesuai dengan Mbak Endah. Aku jadi milikmu nih sekarang. Jadi aku harus memperhatikan kamu dari ujung sampai ujung. Dibedah semuanya dari latar belakang. Jadi ketika ada sesuatu yang muncul dari Mbak Endah, terus aku tulis dengan bahasa klasik, sastra klasik. Itu bagiku apa ya Mbak? Mungkin ini pernah terfikirkan olehku, pernah terjadi di aku atau belum terjadi, dan jangan sampai aku seperti itu. Jadi karena bagiku dipertegas satu, dan kedua itu jadi alarmku. Kenapa aku menulis ini semua? Aku kemana-mana kadang menulis bahwa itu aku yakin Allah itu ngasih kita simbol atau aba-aba itu di mana-mana. Cuma kita tuh memahami itu nggak? Kalau memahami dipetik kan direnungkan dari situ. Kadang kan orang tuh tahu nih aba-aba nih, ini simbol, dilihat aja udah. Ada yang dilihat aja udah, ada yang dilihat aja namanya. Aku pernah nih sakit hati begini, udah ditinggal. Kalau aku ketika sakit hati, ketika aku happy, ketika aku apa, aku renungin, aku bedah dulu, baru aku renungin Mbak. Menarik banget ya. Itu enak banget hidup begitu. Gini, Ega itu kalau dari tanggal lahirnya ya, itu kan memiliki kode yang sebenarnya flat. Jadi gini loh Ega, ada orang yang tanggal lahirnya itu jomplang, artinya nggak seimbang. Jadi secara emosional itu tuh memang up and down-nya tuh cepet banget gitu loh, kayak roller coaster, beng gitu. Kalau Ega itu lebih ke arah yang flat. Cuman flatnya ini itu agak ada positifnya ya. Ketika dia lagi positif, memang flatnya tuh lumayan lama tuh. Ketika dia lagi negatif, itu tuh lumayan lama juga tuh. Karena kan dia flat ya, maksudnya flat itu tuh nggak gampang naik turun gitu loh. Tapi kalau Ega itu ketika lagi happy-nya agak lama. Ketika lagi down itu juga agak sedih, itu lama gitu loh. Lama. Nah, yang aku mau tanyakan ke Ega, ini biar maksudnya sahabat EHT juga tahu ya dari sisi seorang Ega Delatoya gitu loh. Ketika karena gini loh, orang tuh kalau melihat Ega tuh kan sendu terus ya. Ya sih, dilihatnya gitu kan. Walaupun aku tahu banget gitu loh, maksudnya tidak selalu seorang Ega Delatoya seperti itu gitu. Nah, ketika sendu seperti itu tuh gimana sih caranya Ega untuk maafin? Karena gini, aku tuh lebih gampang ya, terus terang nih, aku lebih gampang untuk memberikan saran kepada orang-orang yang memiliki tanggal lahir yang jomplang atau roller coaster tadi gitu loh. Tapi karena sangat jarang sekali orang itu yang memiliki kode tanggal lahir yang flat gitu. Karena kan metode aku ini kan juga berdasarkan empiris ya. Aku ketemu orang, seperti ini, kemudian gitu loh. Jadi aku pengen tahu sih Ega, kalau dari sisi orang yang memiliki kode flat ini tuh gimana sih cara mengatasi ketika dia lagi down? Aku sempat ngomong sama IHT ketika kita membicarakan soal kesedihan ya. Sebenarnya sudah tertulis kan, jangan bersedih, Tuhan bersama kita. Satu, makanya aku tato emang buruk ya, jangan ditiru. Cuma aku nato 940 nih karena At-Taubah ayat 40 kan. Jangan bersedih, Tuhan bersama kita. Lalu aku
4 tahun kemarin aku mengenal sholawat. Mengenal sholawat, dari situ aku tahu aku harus ngapain, sholawat Nabi gitu kan, sholawatlah biar kamu tenang, dari ayahku itu. Lalu ada satu hal yang bikin aku ketika aku nangis tiba-tiba bisa berhenti. Aku ngomong sama Allah, dipikir kan ini diriku sama Allah jadi satu ya. Aku minta aja sama dia, sama manja-manjanya aku gitu. Ya Allah, aku sudah tolong jangan berikan aku rasa sesakit ini. Aku tidak ingin jadi orang buruk. Takutku kalau dalam bahasa jadi orang buruk. Aku minta dulu sebelum terjadi, ya Allah jangan bikin aku jadi orang buruk. Aku nggak sanggup, ini sakit. Ini sakit sekali ini. Jangan jadikan aku orang buruk. Lalu aku minta lagi, ya Allah, aku terima semua sakitku jika ini adalah karena dan untuk aku ridho. Langsung aku berhenti. Allah adil. Mungkin juga itu bisa aja kesakitan itu adalah dosa di masa lalu ke siapa, ke orang yang mana, itu aja sih. Itu mbak yang bikin bentuk Allah adil aja, itu bikin aku kadang langsung udahlah nggak nangis. Karena mungkin balik lagi ya, seperti tadi pembicaraan kita di awal, ketika kita menginginkan sesuatu itu semakin nggak bisa kita raih. Ketika kita semakin pengen menghilangkan, iya kan, menghilangkan rasa sakit itu kan justru semakin sakit itu kan semakin tertanam ya. Iya. Ya kan, kayak kalau aku memberikan kesimpulan bahwa ketika Ega itu mengalami sakit itu kayak sakit itu tuh diterima dulu. Iya. Ya nggak sih? Banget. Kayak sakit itu oke ya Allah, karena sakit itu juga bagian dari diri kita dan juga berasal dari Allah dong. Dikasihnya dari Allah, ya kan? Allah itu kan nggak mungkin memberikan sesuatu itu tuh nggak ada maksudnya gitu. Iya, pasti ada. Pasti ada, termasuk rasa sakit itu gitu. Ketika rasa sakit itu kita dirasakan, berarti kan kita harus menerima dulu nih. Menerima. Kalau aku tuh terbiasa dengan memeluk rasa emosi negatif, termasuk rasa sakit. Jadi ketika aku merasakan rasa sakit, aku peluk banget dia dengan sayang banget, gitu. Oke, aku tuh tahu aku rasa sakitku ini, aku peluk dia, kemudian aku sayangi, aku urus. Jadi aku membayangkan aku mengurus rasa sakitku. Iya. Ya, aku urus rasa sakitku, kemudian habis itu aku bahkan berterima kasih. Iya. Setelah itu aku berterima kasih atas rasa sakitku itu. Hai rasa sakit, aku terbiasa berbicara gitu loh. Dengan setiap rasa yang aku rasakan, apalagi rasa negatif ya gitu, emosi negatif. Aku selalu berterima kasih, setelah aku menerima aku berterima kasih. Hai rasa sakitku, terima kasih kamu hadir di dalam diriku. Karena aku itu merasa bahwa kalau nggak ada rasa sakit ini, aku tuh pasti akan lebih terjerembab. Dan gak seru. Nah ini kata-kata Ega ini loh, gak seru. Setiap misalnya aku tuh selalu berbicara, aduh kenapa begini ya, namanya manusia ya, aku tuh juga butuh orang untuk aku sharing gitu loh. Ega selalu bilang, kalau kamu gak kayak gitu mbak, gak seru. Iya, gak seru. Iya. Gitu. Jadi setelah aku berterima kasih, kemudian aku melepas atas ridhomu ya Allah, aku niatkan dan diizinkan diriku untuk melepas lagi. Kira-kira seperti itu ya. Ya kalau ke orang, aku pernah doanya gini mbak, ya Allah jangan jauhkan, cukup hilangkan rasanya aja. Karena sedekat apapun, kalau rasanya nggak ada, kita nggak langsung memiliki dia. Tapi sejauh apapun dia, kalau kita rasanya besar, kita akan selalu dekat. Iya benar. Wow, itu dalam banget ya. Sakitnya dipeluk biar apa? Biar dijinak. Iya, benar biar nurut ya. Disayang-sayang ya. Yes, Terus kalau lagi jangan, katanya sayang, oh iya. Bener. Nah jadi balik lagi ya. Apakah sekarang Ega Delatawaya tuh sudah melepas yang tadi, yang ketika berusia 20 tahun tadi? Melepas mantan? Maksudnya melepas secara rasa ya? Tadi kan yang dikatakan adalah mengingat. Apakah sudah melepas ya? Ini pertanyaannya ini ya. Udah mulai gak nyaman deh. Gak ada yang Ini mohon maaf ya, kalau misalnya nih udah ada pasangannya Ega, bukan maksud apa-apa, artinya ada pembelajaran juga gitu loh. Kan banyak nih sahabat EHT ya Ega ya, yang curhat gitu loh, aduh aku kok kayaknya susah banget move on dari orang ini, aduh aku tuh gimana sih caranya. Nah seorang Ega Delatawaya aja di umur 20 tahun, itu tuh sedang merasakan apa yang dirasakan gitu ya kan. Dan itu tuh kalau dari ceritanya kan tadi deep banget, dalam banget, karena banyak kata-kata dari orang ini tuh yang akhirnya tertanam banget gitu loh. Dan
Gitu sih. Gimana? Udah melepaskan atau belum? Dalam hatiku nggak ada yang aku lepas ketika itu masih bisa memberiku rasa yang luar biasa ya. Contoh juga hal yang luar biasa, pesan dan apapun. Nggak perlu kita melepas apapun sebenarnya. Cuma kan kita nggak perlu melepas, kita cukup membatasi. Menerima Kita juga ya. menerima keadaan udah seperti ini. Tahu diri lah, yang penting tahu tempat, tahu waktu, jangan lupa tahu diri. Oke. Oh aku sekarang punya pasangan ya semisal gitu. Ya aku Misal apa yang udah ada nih? ada. Oh oke. Aku punya pasangan, aku belum melepas ini, tapi belum melepas apanya? Kebaikannya dia dulu. Bukan kebaikan dia. Kalaupun dia masih ada, datang tapi cuma mau ngasih pesan, ya nggak masalah dong. Nggak ada yang perlu dilepas kok. Kalau aku pernah ya, kan kita kan sering lah, maksudnya hampir setiap apa yang Ega alami juga aku alami ya, gitu ya. Oh enggak, ini dimundurin ini. Oke. Ini banget ya. Nggak tahu kan aku ngeliat pasti kurang mataku. Kayak gitu ya, kayak gitu aja masih merasa belum perfect gitu. Jadi gini, kayak tadi tuh Ega kan bilang kan untuk sebenarnya tuh nggak ada yang perlu dilepas, ya kan? Kalau aku, karena aku juga pernah mengalami Ega ya, bahkan untuk kurun waktu lama panjang sekitar 7 tahun untuk akhirnya aku bisa move on dulu, gitu. Sekitar 7 tahun baru aku bisa move on. Itu yang aku lakukan adalah aku tuh tidak pernah berusaha, itu di tahun-tahun terakhir aku melepas ya, aku tidak pernah berusaha untuk melepas lagi, tapi aku menghabiskan rasa itu. Jadi ketika aku masih cinta, sepol-polnya aku tuh keluarin semua cinta aku gitu loh. Ya kan, jadi aku tuh tidak menahan. Ketika aku pengen menangis untuk orang ini, aku menangis gitu, sepol-polnya gitu. Sampai dengan satu titik tuh kayaknya udah habis. Pada saat itu aku gitu. Jadi aku habisin semua. Aku kangen, aku teriak, aku kangen gitu. Ngomong aja. Ya kan, aku kangen banget ya udah gitu. Jadi aku waktu itu aku pol, tapi aku berniat memang untuk melepas. Aku sudah punya niat, tapi proses yang aku lakukan adalah aku menghajar itu dengan menghabiskan semua rasaku. Gitu sih. Asal jangan gengsi sih. Benar. Kadang kan orang bunyi sana nggak mau gengsi loh, itu bukan gengsi menurut kita, nggak tahu itu bentuk aku udah merasa asing gimana ya, itu bukan gengsi kan. Itu kadang kan orang menamakan itu ketok palu semua gengsi gitu kan. Tapi kalau berhadapan sama orang gengsi, aku pernah ngomong hati juga ya waktu itu, bahwa habiskan rasa kita habiskan rasa. Betul. Tanpa ada dan apa adanya. Kalau apa adanya kan udah lo mau apa lakuin, asal nggak di luar batas ya. Dan toh pun kalau dia yang gengsi, dia berbuat yang semaunya dia, mungkin menyakiti kita mungkin ya, padahal dia juga masih ada rasa tuh, tapi ditahan sama dia nih. Aku yakin yang menderita nggak cuma kita, dia juga menderita. Tinggal waktunya aja ya. Betul. Kalau kita kan udah sadar nih, makanya kita apa adanya. Dia belum sadar, dia masih kenceng ke egonya dia. Aku waktu aku berniat untuk benar-benar ini ya, untuk melepas itu, pada saat aku berniat itu adalah untuk kebaikan diriku. Untuk kebaikan diriku, bukan kebaikan aku dan dia gitu loh. Atau aku berekspektasi aku akan melakukan sesuatu yang maksimal, aku habiskan semuanya itu untuk dia datang ke aku, bukan. Pada saat itu aku berpikir bahwa ya Allah, ini aku udah sedemikian lama ya untuk menahan dan memiliki rasa cinta dan sakit secara sekaligus dong, ya kan? Pada saat itu aku pikir ini udah gak baik lagi buat aku. Jadi pada saat itu aku berpikir adalah aku melepas untuk kebaikanku tanpa ekspektasi apapun. Bagus. Dan ketika aku berniat seperti itu, setiap proses yang aku lakukan adalah oke, aku maksimal, aku sakit ini, tapi ada endingnya untuk kebaikan aku. Tanpa ada ekspektasi. Dan itu alhamdulillah cara itu tuh ampuh banget untuk move on sih. Yang penting direnungkan dulu, ya kan. Terus menerima konsekuensi apa yang dipilih. Itu aja. Sama nanti kalau mendapat obrolan atau omongan buruk dari orang lain, ingat yang jalan tuh kaki, bukan orang lain. Gini Ega, kita tuh kan nggak punya kode family ya.
Oh gitu ya mbak? Iya. Nggak punya ya kita Nggak punya. punya. Bukan berarti aku selalu bilang, setiap aku bilang oh gitu ya mbak, padahal aku sayang banget sama keluarga. Bukan karena kita itu nggak punya kode family, kemudian kita nggak sayang sama keluarga, bukan. Tapi orang punya kode family itu harus berhati-hati untuk tidak terlalu fokus dengan apa yang ada di depan dia. Contohnya gini ya, Ega nih lagi fokus untuk karirnya, ya kan? Itu karir terus yang dia adepin gitu loh, tanpa dia berpikir aku harus menemukan pasangan dan akhirnya aku menikah. Ya. Jadi ini sayang aja ya, maksudnya karena Ega juga nggak punya kode family, jadinya jangan sampai itu tuh menjadi apa ya, harus tetap ingat gitu loh, bahwa kita memang membutuhkan pasangan, bahwa seorang Ega juga membutuhkan pasangan hidup gitu. Itu sih. Kalau aku ngeliat kan selama kemarin ya ke belakang itu kan Ega tuh selalu aku pengen ini, aku pengen itu, aku pengen gini, aku pengen gitu gitu. Jadi jadi tuh belum berpikir untuk ke arah aku kayaknya aku harus membentuk satu keluarga, aku tuh pengen punya anak dan membentuk satu keluarga yang utuh gitu. Kalau saat ini gimana? Aku yakin itu udah pernah, itu pasti pernah. Kan mbak tahu aku kalau jawaban selalu sama. Apa itu? Ya sama. Ya kayak tadi mbak cerita. Begitu aja. Tapi gini loh Ega, kita kan Harusnya. kita tuh memiliki kode yang nggak bisa sendiri. Iya. Oke? Iya benar-benar. Mungkin saat ini kita tuh memiliki teman, Ega itu memiliki teman, Ega memiliki karya, Ega memiliki kesibukan dan sebagainya. Ini juga untuk sahabat-sahabat EHT dan juga LL yang misalnya EHT pernah bilang nggak ada kode family ya, gitu. Jadi orang yang nggak punya kode family, dia punya kode pertemanan, gitu loh. Dia punya kode pertemanan. Berarti orang kalau punya kode pertemanan dia nggak bisa sendiri. Dan di akhir hidup kita tuh kan kita harus memiliki teman hidup. Iya. Mana sih? Iya. Itu aja sih maksudnya. Ayo mungkin pesan dari aku gitu loh. Iya. Untuk seorang Ega Gelato ya, jangan sampai Harus nikah gitu ya maksudnya. cara gamblangnya gitu. Lu jangan kayak kebanyakan mikir ini itu gitu loh. Kita tuh Ega tuh butuh teman hidupnya ini ya itu pasangan hidup gitu. Itu jangan dilupain sih kalau menurut aku ya. Masuk karena itu tuh di daftar prioritas di list seorang Ega Gelato ya. Menikah gitu. Menikah. Aduh dulu. Tuh. Nggak boleh jangan. Ntar dulu maksudku. Oh, lagi mau mikir nih. Oke. Pikir nonton dulu. Orang Jawa. Ya doain aja lah mbak. Itu sebenarnya ada. Cuma memang aku tipenya tidak pede itu ya. Aku kebanyakan kehilangan laki-laki yang ingin menikahiku waktu itu juga gara-gara ketidakpedeanku. Nggak pede kayak kenapa? Mau 10.000 orang ngomong aku memuji aku cantik atau pintar atau mbak ini lah gitulah dengan segala pujian yang indah itu, ketika emang aku sudah punya kode gitu, aku tuh memikirkan lingkunganku gitu loh. Apakah dia juga bisa menerima keluargaku yang dengan keadaan seperti ini misal, atau aku anak pertama dari beberapa adik, apakah dia juga bisa menjadi kekasih adik-adikku, nggak cuma aku gitu loh. Ya kalau aku hidup terus, kalau aku tiba-tiba nggak ada, adikku lepas, nggak ada yang mengasihi mereka gitu. Jadi itu sih yang membuat aku tuh selama ini sebentar gitu. Keluarga tuh kan saling mengasihi, kumpul gitu, bukan aku sama suamiku aja besok gitu, nggak semudah itu gitu loh. Tapi pernah nggak sih Ega juga berpikir bahwa pasangannya juga memikirkan hal yang sama gitu? Berpikir, tapi aku emang tipe nggak pernah nanya kan jeleknya aku gitu, nggak pernah mau menanyakan karena ya balik lagi ke kode ketidakpedean yang itu. Jadi mau nanya tuh tertahan aja, nggak tahu mbak. Itu juga kadang aku ngomong sama Allah, masa aktifnya sampai kapan begini? Gak jawab. Sebenarnya kayak gitu kan memang harus kita dobrak ya. Harus kita dobrak. Kayak aku tuh dulu juga orang yang sangat tidak pede ketika berbicara di depan umum gitu, sangat tidak pede gitu. Tapi memang aku harus dobrak dengan apa? Aku harus ngomong setiap ada event yang mau melibatkan berapa ratus orang, aku harus berdiri di situ mau nggak mau. Begitupun dengan Ega ya, kalau menurut aku ya, ketika berhadapan dengan pasangan, mau nggak mau, suka nggak suka, pokoknya harus ngomong gitu. Sayangnya 1.000 penonton, aku tidak mencintai dia. Satu orang ini aku mencintai Karena pakai rasa ya. Nah, jadi itu langsung membisukan gitu loh mbak.
terkecuali sebenarnya aku tahu yang aku butuhkan. Aku butuh laki-laki yang dia memulai, sama seperti aku dan Mbak Endah awal. Aku sama Mbak Endah ada rasa kan, ada hubungan rasa di antara kita. Kalau Mbak Endah nggak memulai, aku waktu itu diem, nggak memulai menanyakan ABC, aku diem. Gitu, emang tipenya begini, diem, nggak bisa. Untuk pasangan yang sekarang, apakah itu sudah sesuai sama yang Ega ini nggak? Mbak Endah yang tahu. Mbak Endah kan, Tapi kan sahabat EHT sama Ella kan belum tahu. Oke, jadi tadi perbincangan yang menurut EHT itu banyak banget pelajaran yang bisa diambil ya dari dari bagaimana move on-nya, bagaimana melepas ya, perenungannya. Aduh, kayaknya ini sih kayaknya wajib ya ditonton oleh sahabat EHT dan juga LL gitu loh. Banyak sih, insya Allah banyak pelajaran yang diambil dari konten yang kali ini gitu loh dengan Ega Delato ya. Oke sahabat EHT semua, semoga kali ini bisa diambil pelajaran dari obrolan EHT dan juga Ega Delato ya. Oke, Ega, ada nggak sih pesan khusus gitu loh untuk LL dan juga sahabat EHT? ada pasti. Aku selalu bilang kalau semua orang jangan sedih Tuhan sama kita, satu. Kedua, rasain semuanya, dibedah semuanya apapun itu tadi dan direnungkan, baru otak dan hati saling sepakat, barulah kamu memilih itu antara pilihan kamu. Jadi harus mensinkronkan antara body, mind, and soul. Ya. Oke gitu sahabat EHT, sampai ketemu di konten EHT selanjutnya dan terima kasih. Jangan lupa ya subscribe, comment, and like, dan jangan lupa menekan tombol lonceng birunya. Oke, terima kasih semuanya. Bye bye.